Welcome back to Sauna. Sonya Asmi dan Nuna. Hai, kembali lagi bersama saya Hanuna. Kirain gue mau ada plesetan apa ya? Tadinya mikir tapi nggak dapet. Ya. Kalau gue masih dengan yang sama ya kayak episode sebelumnya, Asmi Dewanto ya. Oh, oke, tetap konsisten dengan halu. Aduh. Tapi sudah lama ya kita tidak berjumpa, bertemu dan bertatap muka ya Kak Azmi ya. Iya benar. Sudah lama sekali ya kita tidak bertatap. Wih, udah kayak webinar. Aduh ya Allah, sehat ya Nun ya? Sehat, alhamdulillah. Kak Azmi sehat juga ya Kak Azmi. Oh, bagus lah. Sehat Nun. Aduh, tapi gimana nih Kak, akhir-akhir ini apakah ada drama-drama kehidupan di dalam hidup Kakak? Ya ada sih hal-hal kecil tapi ya udahlah ya. Oh iya, hal-hal kecil yang di drama-dramakan menjadi besar. Ada banget, kayak misalnya ya adalah hal-hal kecil yang sebenarnya kayak kalau kita mikir lagi tuh kayak nggak perlu digede-gedein, ini beres tahu gitu. Iya sama lagi Kak. Iya, kadang apa ya, hal-hal kecil itu malah jadi hal yang besar, ya nggak sih? Betul. Kayak ada Ngerasain. nggak tahu ya pemantiknya di mana, tapi kadang ada aja sih hal kecil yang dibikin besar. Iya gitu ya. sih. Tapi menurut lo kenapa ya Kak? Kayak hal-hal kecil itu malah jadi pemicu hal-halnya jadi drama besar. Kalau menurut lo kenapa tuh? Menurut gua entah siapanya, tapi pasti ada salah satu orang yang terlalu drama lah gitu, terlalu mendramatisir gitu. Terlalu mendramatisir gitu ya. Terlalu mendramatisir hal-hal yang sebenarnya kita ngobrol aja beres tahu gitu. Iya lagi. Mungkin Iya. kalau menurut gua malah komunikasinya emang nggak nyampe satu sama lain. Iya nggak sih? Bisa. Kadang nih menurut lo itu sepele tahu, tapi menurut gua enggak Kak, itu nggak sepele. Itu suatu yang besar bagi gue. Tapi kalau lo nih Kak, lo tuh orang yang menanggapi santai aja sama drama-drama kecil itu, atau kayak lo yang nyolot juga kayak apaan sih nggak bisa gitu. Ya bilang santai juga enggak, tapi dibilang ngotot banget juga enggak sih. Tapi kadang kalau misalnya ada hal-hal kecil yang kayak yang terlalu didramatisir, yang bisa jadi kayak ya santai menanggapinya, kayak ya udahlah biarin, ntar juga dia kalau udah nggak emosi lagi ntar dia sadar gitu. Paham. Kalau gue lebih ke kayak gitunya sih, mungkin ada aja walaupun pada akhirnya efeknya adalah emosi. Benar. Ya kan, emosi kayak ya udahlah biarin aja lah gitu, hal-hal kayak gitu. Oh sih. Kalau lu ada lu ada nggak sih apa studi kasusnya studi kasus. Ada nggak sih contoh kejadian yang menurut lo ada, tapi lu menyikapinya pun dengan gimana tuh? Kalau gue ya Kak, nyingkapinnya, kalau gue sebenarnya gue tuh orang yang santai. Kalaupun ada permasalahan kecil, gue tuh nggak gampang kesulut gitu. Jadi misalkan nih adalah misalkan studi kasus, anggap aja organisasi kan paling deket lah ya sama gue, apalagi di perkuliahan. Adalah misalkan studi kasusnya orang, misalkan ngatain gue misalkan di belakang, gue nggak akan yang kayak anjir lu, wah langsung itu enggak. Biasanya gue kayak oh ya udah. Tapi kalau misalnya penyulut api ini udah semakin besar, atau ibaratnya gini aja lah, misalkan gue tuh nggak suka sama orang yang ngomongin gue di belakang. Kalau lo nggak suka sama gue, ngomong di depan gue. Nah iya kan. Setuju. Jadi kalau misalkan hal itu udah mengganggu gue banget, gue akan nyolot dengan bukti yang gue punya. Biasanya kayak gitu. Jadi biasanya kalau di organisasi, terus gue ngeliat nih ada orang misalkan ngatain apa, misalkan Hanuna telat, udah itu sesuatu yang biasa dan simple, gue nggak nyantai lah nanggepinnya kayak ya udahlah emang kayak gitu kan. Tapi kalau udah berbau yang menurut gue ini udah nggak banget nih, atau misalkan dramanya udah terlalu besar menurut gue yang sampai membuat orang terpengaruh juga, enggak. Gue langsung tipe orang yang gue datang, gue bilang lo kenapa masalahnya sama gue, ayo kelarin sama gue aja gitu. Weh serem juga ya, tapi baku pukul. Iya, kalau bisa pukul, tapi untungnya gue tidak bisa memukul orang ya. Gue mukul kayak gue juga takut dipukul soalnya, jadi kayak jangan deh. Tapi kalau lo ada nggak studi kasus yang kayak gitu Kak? Sebenarnya kecil sih menurut lo, tapi orang jadi nganggapnya drama gede ya? Gue tuh ya pada saat itu gue lebih salah satu orang yang bener-bener inian sama waktu ya. Ya. Maksudnya. Oh waktu ya. Disiplin. Saat itu. Oh oke.
Saat itu gue bener-bener yang strict banget sama waktu. Sampai ada saat, kalau ini kayaknya penyebabnya gue sih. Gue gak tahu lah ya. Tapi studi kasusnya adalah ketika gue waktu itu sama ya salah satu mantan gue waktu itu. Ini dia gue bilang ke dia, lu gue berangkat, lu siap-siap biar gue nyampe, kita berangkat langsung gitu kan. Oke. Tapi saat itu dia telat lah gitu. Telatnya 5 menit. Tapi gue bete mampus. Aduh kebayang lagi. Gue bete parah saat itu. Terus ternyata gue disadarkan sama salah satu temen gue. Gitu, lu gak bisa. Ya memang bagus, hal kayak gitu bagus gitu. Tapi ini tuh hal kecil yang sebenarnya lu bisa obrolin bye-bye lagi gitu. Maksudnya gak harus lu sampai bete kayak gitu. Ya ini bagus untuk lu disiplin waktu, bagus gitu. Tapi ya jangan terlalu gitu-gitu banget lah gitu. Karena orang juga kepentingannya lain-lain gitu. Benar. Gitu pada akhirnya ya udah gue gak, ya gue bisa mentolerir lah gitu. Ya gitu sih, ya itu mungkin di gue penyebabnya. Ya itu masalah kecil jadi besar. Terus ya banyak lah kalau misalnya, ya apalagi ya soal dalam hubungan tuh biasanya ada aja tau. Iya. Biasanya dalam hubungan ada aja lah hal-hal gitu. Bener sih kalau kata lu tadi, masalah komunikasi aja gitu. Kayak misalnya kayak masalah kecil nih ya. Ya coba. Makan di mana terserah itu kan. Wah gue gitu lagi. Iya kan. Masa makan di mana terserah gitu. Tapi itu pada akhirnya bikin ya keributan tuh biasanya dari situ. Iya sih. Atau kalau cewek tuh misalnya kayak cowok kemana sih gak balas-balas WA-nya, ternyata kita lagi ternyata kemana? Iya macam-macam ya. Ada yang dia main game ternyata di mode DND gitu, Do Not Disturb. Ada ya macam-macam lah, ada yang ya lagi main apa, lagi nongkrong. Atau biasanya kayak hal kecil yang bisa diobrolin, kayak gue tidur ya padahal nongkrong. Ya itu mah bohong. Bukan masalah itu kecil, emang ya. Perdebatan sih, emang butuh didramain yang besar-besar kalau misalkan cowok kayak gitu. Iya gak sih? Tapi emang ya kalau misalnya tadi lo kan bilangnya itu dari sisi lo tadi salahnya. Menurut gue kayaknya itu sepele, tapi menurut orang lain itu hal besar. Nah kalau dibalik nih Kak, hal kecil apa yang menurut lo ada di orang lain yang di lo gak banget? Di gua nggak banget hal kecil. Gue dulu kali ya. Oke. Contoh nih hal sepele kayak orang terlalu ngecap kayak gitu makannya. Gue sebenarnya agak nggak suka. Tapi untuk sebagian orang itu suatu hal yang bagus katanya. Kenapa? Katanya kalau lo mengecap makanan itu berarti lo menghargai makanan itu enak. Kalau di Jepang. Oh iya. Iya. Kalau di Jepang lo tuh harus ngecap makanan, justru itu menandakan makanan itu enak. Iya. Tapi kalau menurut gue mungkin karena kebiasaan di keluarga gue ya, kalau misalkan orang ngecap tuh kayak jangan ngecap gitu kan. Jadi mungkin ke bawah juga di gue nya. Jadi kalau misalkan gue ada ngecap kayak bisa gak makannya biasa aja, gak usah pakai ada suara-suara gitu. Silent gitu. Iya silent. Oh gitu. Iya, itu sebenarnya hal sepele kan. Cuman ya kadang itu menjadi drama besar gitu kan. Gue bisa nggak ya diem gitu, makannya biasa aja gitu kan. Enggak, gue nggak sadar. Iya sih, cuman akhirnya lama kelamaan ya itu kembali lagi karena kita hidup di lingkaran sosial yang tidak bisa kita atur gitu kan. Ya udah, jadi ya menghargai aja walaupun yang agak kesel ya, walaupun masih gue suka kayak pelototin kayak bisa nggak diem kayak. Tapi kayak ya udah. Iya, biasanya gue udah ya gitu doang. Cuma gitu. Gila kebayang lagi. Kebayang gak ya? Gitu. Terus temen gue kayak sorry. Oh udah tahu ya? Iya udah. Cuman dengan cek. Diikutin lagi. Kalau gue udah mulai kebayang. Kalau gue adalah kayak misalnya orang yang lu tau gak suka goyang-goyangin gigi kayak. Gue gak demen gimana ya, linu. Jadi kayak ke kuping gue juga apaan sih gitu. Iya. Linu gimana sih gitu. Kayak goyang-goyangin gigi. Biasanya tuh terjadi, ada yang pas lagi makan juga suka ada gitu. Suka nemu tangan. Aduh iya suka. Gue suka ngeliat orang gitu. Linu kan. Lagi sorry gue dari mic-nya di bawah. Ya udahlah. Anyway, entah lagi makan atau bahkan lagi tidur juga suka ada yang kayak gitu. Gitu ya. Gua gak enak ya. Terus sama satu lagi hal kecil yang sebenarnya ya dia yang pelakunya sendiri nggak sadar, yaitu ngorok. Gue gedek. Wah bahaya nih, banyak soalnya. Ya nggak sih? Bilah gue. Soalnya iya memang dia sebagai pelaku dia nggak sadar, dan mungkin gue juga entah sadar apa enggak, gue juga mungkin pas lagi tidur ngorok gitu. Iya. Tapi gue tuh kalau tidur tuh mesti suasana yang sunyi banget.
Gue tuh harus kayak gitu. Kedengar suara berisik aja gue langsung kebangun. Wah. Kalau untuk tidur ya. Beda hal ketika gue lagi tidur, suara berisik apapun mungkin tidak terdengar. Ramai bablas kan. Tapi kayak orang ngorok tuh gue sempet lagi waktu itu gue lagi masih di asrama lah. Temen gue tidurnya ngorok. Lu tahu yang gue lakuin apa? Gue lempar pakai bantal. Dianya bangun gue pura-pura tidur aja. Akhirnya ngoroknya berhenti. Oke. 5 menit. Habis itu ngorok lagi ya kayak gitulah. Itu hal kecil yang sebenarnya ya hal sepele lah ya. Itu maksudnya yang gak harus dibesar-besarin gitu. Tapi buat gue itu kayak bisa gak sih gak usah kayak gitu. Termasuk yang ngecap tadi gue juga gue setuju sih. Oh iya kan. Kayak apaan sih? Iya. Nyebelin sih, cuman kayak ya udah gimana ya mau ngatur orang ini. Ya udah akhirnya. Tapi ada namanya table manner gitu. Table manner. Lu ada attitude ketika lu makan lah kasarnya gitu. Ya lu ngecap enggak apa-apa, tapi ada namanya manner, ya table manner gitu. Iya, benar. Iya, hal sepele sebenarnya. Cuman itu kembali lagi, masalahnya memang kecil, tapi dramanya jadi besar. Tapi menurut lo ya Kak, dari semua misalkan drama-drama kecil, entah itu misalkan dalam hubungan pasangan, temen lo, keluarga lo. Tapi sebenarnya itu kalau menurut gue sendiri itu bisa mempererat kedekatan lo, ya nggak? Setuju. Iya kan? Gue tuh sampai ada di fase kayak menurut gue, untuk dekat sama orang pasti ada konfliknya dulu. Yes, bener. Gue setuju. Iya kan? Ya. Gue sempet ada di posisi itu. Gue berkonflik sama satu orang, bahkan menurut gue konflik terbesar yang pernah gue lakukan. Tapi sekarang deket gila sama dia. Nah itu sama, gue juga gitu. Pernah lo? Justru malah menurut gue konflik kecil-kecil itu akan melihat lo, oh iya gue tuh bisa gak ya sama circle pertemanan ini, atau misalkan sama lingkungan ini. Karena kalau misalkan lo dari masalah kecil aja lo bisa komunikasikan dan lain-lain, lo bisa tahu kedepannya gue akan seperti ini, ya kan? Karena orang itu bisa dilihat ketika dia ada konfliknya, iya nggak sih? Iya betul. Ya kan? Oh dia orangnya misalkan bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, oh dia orangnya misalkan kayak langsung menggebu-gebu, marah-marah dan lain-lain. Nah lo bisa menilai itu, iya kan? Iya benar-benar, pada akhirnya batasan seseorang itu kita tahu. Bener. Oh limit dia segini nih. Yes benar. Kalau dalam hubungan juga kadang itu butuh loh. Iya gak sih? Enggak, tapi dalam hubungan terkadang itu butuh. Kenapa? Karena kan kalau pasangan berarti lo akan ke jenjang yang lebih serius kan. Dengan konflik kecil-kecil itu lo bisa tahu, oh iya sikap dari cowok gue atau cewek gue tuh kayak gini. Oh iya gue bisa gak ya ngehadepin ke depannya dan lain-lain, ya gak? Iya. Kalau misalnya kayak ya dalam hubungan sih apalagi ya. Iya kan? Maksudnya untuk gua umuran yang ya 20 something lah. Yes. Gak usah spesifik, tapi udah 20 something menurut gua udah hubungannya menurut gua udah harus ya udah komunikasi. Yes. Karena pada akhirnya gini ya, ganteng ataupun cantik. Ketika lu tua asik, udah kayak banget. Tua. Tapi ketika lo udah memasuki usia senja gitu, itu ya ganteng dan cantik akan hilang. Benar. Tapi yang gak hilang apa? Komunikasi. Iya. Sedap banget. Asik banget, mantap banget. Kali ini kita masuk ke Fun fact. Gue berpikir sebentar kayak apa ya? Kaget ditembak kaget. Deng. Fun fact. Kita masuk ke fun fact. Yes. Alright. Yang pertama, kalau misalnya Nuna itu adalah fun fact-nya yang pertama. Apa tuh? Nuna itu anaknya pelupa, sampai pernah dikerjain handphone hilang dan dia bikin heboh satu organisasi buat nyari HP-nya dia. Yes, benar sekali. Dijelaskan. Memang ya saya anaknya pelupa. Pelupanya tuh mungkin lebih bukan pelupa ya, kadang suka teledor sama barang sendiri gitu. Iya kadang Kak. Jadi kayak mungkin entah hektik, entah tiba-tiba pikirannya kemana gitu, jadi suka melupakan barang gitu dan membuat heboh suatu organisasi. Jadi waktu itu tuh gue pernah abis organisasi gue radio, terus gue mau pergi lah sama teman-teman gue nongkrong di salah satu kafe. Terus kejadiannya adalah ini dari versi teman-teman gue ya. Gue itu ninggalin HP di meja. Jadi kita lagi nunggu Grab, terus Grab datang, gue ninggalin HP di meja. Nah gue masukin tas. Udah tuh selama di mobil tuh gue gak ngeh sama sekali bahwa itu HP memang sedang disembunyiin sama temen-temen gue. Karena ibaratnya mereka tuh udah kayak kesel gitu kan. Aduh nih anak ledor banget sih gitu kan sama barang sendiri ibaratnya. Apalagi HP gitu kan. Makanya dikerjain lah sama mereka.
Terus gue ngehnya adalah ketika gue mau turun dari si Grab ini atau mobil ini, gue nyari dong HP gue kayak, HP gue mana, udah gitu, udah panik tuh, HP gue mana. Terus itu sebenarnya tuh masih ada mobilnya Kak di situ. Gue tuh udah mau nyetopin mobilnya, tapi teman gue kayak udah masuk gitu loh. Gue yang udah panik gitu loh kayak, nggak bisa itu HP gue. Maksudnya ngapain susah, itu kan gue tinggal manggil bang gitu kan. Gue cari, udah sampai di restoran nih kan. Udah nih temen-temen gue tuh kayak keep santai gitu loh Kak. Sedangkan gue tuh yang panik banget kayak gimana dong HP gue. Apalagi gue anaknya curious parah. Yang gue butuh HP untuk apa. Beneran lu curious banget. Iya gue tuh money banget lah. Gue apa-apa tuh cashless banget. Gue tuh di curious. Terus gue udah panik banget kan kayak gimana dong. Nah ada nih salah satu temen gue yang kayaknya dia itu gak diajak untuk diskusi ngeprank gue ini. Oh gak di briefing. Gak di briefing. Jadi dia ngebantuin gue Kak. Kayak sebentar gue teleponin. Dia juga panik. Dia juga panik. Dan teman-teman yang lain itu gak panik sama sekali Kak. Mereka malah kayak ayo pada mau mesen apa. Gue kesel dong. Disitu kayak pada jahat banget sama gue. Cuman dia doang yang baik yang mau nyariin HP gue. Terus ada salah satu temen gue, dia kan udah muter tuh yang menu itu ya. Terus dia ngasih gini, ayo Nun mau makan apa. Terus gue kayak enggak dong, nanti dulu dalam hati gue. Gila lo ya, Allah malah ngasih menu ke gue di saat HP gue hilang gitu kan. Dan itu saking maniknya gue tuh nelpon teman-teman organisasi gue itulah yang masih ada di sekre kalau itulah sekretariat. Gue bilang kan tolong dong cariin gitu kan. Itu udah penuh banget. Tiba-tiba salah satu temen gue gue udah mau menangis Kak. Udah kayak udah nih mati nih gue, HP hilang apa-apa di sana kan. Terus gue akhirnya ngomong sama temen gue, sumpah kalau misalkan ada yang ngeprank ini gak lucu. Gue langsung gitu dengan muka serius gue kan kayak ini udah gak lucu. Gue marah beneran. Gue bilang gitu kan. Gue udah mau ngembang tuh air matanya kan. Udah kayak karena temen gue pada diem kan. Tiba-tiba gue lagi kayak main HP buat nyari itu, temen gue langsung naruh di depan itu. Wah udah gue langsung kayak kurang ajar lu ya gitu. Gue langsung gitu. Udah langsung nangis. Kurang ajar lu ya. Terus ya udah tiba-tiba ternyata HP itu disembunyiin sama salah satu teman gue yang dia tuh terkenal galak gitu loh. Paham gak? Terus waktu gue lihat, aduh dia lagi orangnya langsung, aduh nggak bisa, gue nggak bisa, siap salah gue nggak bisa yang kali ini, gitu. Oke, kita lanjut kali ya. Ini fun fact sekarang buat Kak Azmi, oke? Kak Azmi, katanya kakak itu makannya banyak. Ya kan, terus selalu pakai baju yang warnanya lucu-lucu alias warna-warna cerah. Yang biasanya laki-laki itu jarang banget loh mau pakai kayak gitu, kayak sendal hiu katanya. Benarkah itu? Benarkah itu terjadi? Lucu loh, gue jarang loh menemukan cowok mau pakai sendal cute. Gue baru inget. Bener. Kebayang lagi gimana gitu, kenapa? Pertama yang makan banyak ya udahlah itu variatif lah, maksudnya menurut gue dikit, menurut dia banyak mungkin. Anyway yang kedua baju warna-warni ya kayak sekarang lah. Karena gue selalu menyesuaikan sih, maksudnya kayak misalnya ketika celana gue gelap, warna gelap, gue harus atasnya yang terang gitu. Ketika warna celana anyway ya suka kayak gitulah, berani untuk warna yang berbeda dari cowok lain. Tapi gak yang ngejreng ya. Kayak kuning mentereng gitu. Ya warna-warna, ya bisa dibilang warna-warna bukan soft lah yang tadi lo bilang bener. Kan. Bukan hitam terus. Tapi ada masanya gue bener-bener hitam terus gitu. Untuk berani untuk warna-warni lah. Ya kalau sendal hiu kecil itu. Jadi cerita, gue tahu kan sendal hiunya kan? Tahu, gue tahu banget. Iya kan, sendal hiu terus warna kuning. Gue kira akan warna biru Kak. Warna kuning Nun. Jadi mentereng sih itu Kak. Aduh bukan mentereng lagi Nun. Orang pantesan notice sih Kak. Saat itu jadi ada ceritanya awalnya gue sama salah satu mantan gue. Iya gue mantan gue dikasih tahu nih sendal lucu. Gue mau beli sendal ini deh, lucu nggak sih menurut kata dia gitu, lucu nggak sih? Sampai gue pakai nih, gue nggak mau kenal sama lu ya. Emang kenapa ini sendal lucu? Terus dia pada akhirnya dia notice bahwa gue nggak suka lah sama sendal itu. Dibeliin tiba-tiba dikirimin ke kantor sama dia. Dan gue pikir udah cukup itu, pas ngeliat warnanya astagfirullah kuning banget nih bos. Lu pakai tuh berarti di kantor. Ya mau gak mau. Orang harus ada pap ini tiap hari. Aduh. Lupa pakai laporan. Iya. Setiap hari harus kayak gitu. Lucu banget lagi.
Aduh ada sirip-siripnya gitu kan, warna kuning. Ya Allah, itu hari pertama. Sendal kopelan ya Kak? Gak couple sih. Oh gak couple. Dia gak beli, cuma dia ya ngebecandain gue aja. Alah. Tapi emang cewek tuh suka hal-hal yang berbau cutie gitu loh Kak. Iya cuma ya ini aku tau gak sih hari pertama gue adalah gue lagi pakai baju metal ya, yang tulisan Drakar gitu. Celananya ini gue inget banget nih, celana ini pokoknya yang manly lah. Bawahnya sandal hio. Ya Allah, putih kuning, wing wing wing, sampai gue seruangan diketawain. Iyalah, atas metal, bawah ini beda lagi. Lu kesurupan apa kayak gitu ya. Ya udahlah, tapi lucunya ada satu temen gue yang ngetawain banget. Terus sampai akhirnya dia minjem sandal itu, dinotis sama satu cewek. Kok masnya lucu pakai sandal ini, dipakai terus sandal. Sandal gue tuh tadinya ngeledekin, ngecengin. Cara mendapatkan perhatian wanita. Iya, pada elah. Oke, buat Nuna nih. Apa tuh? Yang fun fact kedua dari Nuna adalah waktuku kecil. Waktuku kecil hidupku amatlah senang. Waktu kecil Nuna punya panggilan macan kecil soalnya. Gak tahu nih siapa yang nulis gila, tukang gigit serem banget. Ya mohon maaf ya teman-temanku yang pernah digigit ketika aku. Seriusan? Iya itu kayak bentuk expression gue kalau misalkan marah, bukan? Kayak pemain bolanya siapa Ki? Suarez. Emang iya ada. Suka gigit. Oh iya. Terus kalau iya, jadi sebenarnya ya gue nggak tahu itu terjadi kenapa gue jadi tukang gigit, makanya dibilangnya macan kecil ya. Tapi gue sering lah dapet ini apa kayak cerita kalau sama keluarga gue. Jadi keluarga gue itu, jadi katanya gue itu kalau misalkan gak suka sesuatu ataupun melihat ketidakadilan, ya kan? Ketidakadilan, gue akan menggigit seseorang. Salah satunya contoh ceritanya waktu itu kakek gue itu lagi nonton TV. Terus lagi nonton lah misalkan siaran bola gitu kan. Terus kakak gue ini yang masih kecil juga, namanya juga anak kecil lah ya, suka kayak diganti-ganti gitu loh Kak. Si kayak pencet RCTI misalkan, SCTV, terus TV kan gitu. Kakek gue kesel lah, kayak ya ibaratnya diomelin kayak jangan ganti-ganti gini. Terus lo tahu ini gue diceritain, katanya gue tuh ibaratnya ya rumah gue kan kotak gitu ya. Terus misalkan di sini ruang tamu, terus di sini tangga nih agak jauh gitu kan. Gue bisa lari dari tangga itu, lari bener-bener kenceng, terus gue ngegigit kayak pantatnya kakek gue kayak gitu langsung. Terus itu kakek gue langsung kayak macan kecil gitu, langsung gitu macan kecil. Dan itu nggak dilepas-lepas, katanya bener-bener digigit yang kayak mencengkram gitu kayak makanya gitu. Terus yang itu serem ya sebenarnya. Untung gue nggak rabies ya waktu itu ya. Terus gue pernah juga saudara gue cerita, kita lagi main bareng, usianya sama lah kayak gue. Terus gue lagi main Lego, dia ngambil Lego. Terus gue main boneka, dia ngambil boneka gue. Karena gue kesel, gue gigit tangannya. Dan sampai ibunya trauma, itu gak mau itu anak gak boleh temenan lagi sama gue. Karena gue gigit gitu. Oh tukang gitu. Gigit. Dan itu sebenarnya kalau sekarang kan gue gak ngeh ya, kayak emang iya ya gue dulu suka tukang gigit. Tapi itu kan cerita keluarga ya. Maksudnya cerita jadi, masa kecil kita gak tahu. Iya kan gue gak ngeh juga waktu itu gue tukang gigit dan lain-lain. Tapi untungnya alhamdulillah sekarang saya tidak menggigit gitu. Tapi berarti lu tahu ya orang yang menulis ini ya? Iya, gue tahu ini saudara gue pasti. Ini pasti saudara gue karena ini hanya ada terjadi di keluarga gue. Gue pikir yang tadi lo gigit itu yang ngambil boneka. Kayaknya sih dia ya. Nanti abis ini gue cari nih orang. Iya. Tapi ya begitulah. Ya namanya juga anak kecil ya. Mungkin expressionnya beda-beda. Mungkin kalau gue menggigit gitu ya. Tapi jangan dilakukan ya adik-adik. Adegan berbahaya soalnya dilakukan oleh profesional. Oke, lanjut nih ya. Ini terakhir nih buat Kak Asmi fun fact-nya. Boleh. Kak Asmi katanya ini adalah salah satu pendengar, katanya saking deketnya biasanya lo tuh dipanggilnya Bakoy. Kita tuh udah di titik gak perlu basa-basi lagi buat saling ngerti. Cukup dengan tatap-tatapan atau ketawa tipis aja kita udah bisa paham dengan jelas apa yang terjadi. Iya. Gue tahu ini siapa ini. Oh iya. Karena gue yang begini gue sama dia doang. Di lingkungan teman kampus ya. Karena tadi manggil Bakoy. So anyway, apa tadi untuk tatap-tatapan kecil? Iya. Mungkin ini kali ya. Kayak lo udah tatap terus langsung kayak nyambung nih pemikirannya. Enggak. Jadi kita tuh ada titik waktu itu kita lagi di salah satu coffee shop ya. Terus ada orang datang sebenarnya.
yang nggak salah sih maksudnya. Tapi kan kadang lu tau gak sih, nyadar gak kalau misalnya ke coffee shop apa kemana orang baru datang terus kita suka ngeliatin gitu kan. Iya, nah, suka. Itu gue yang sering gue lakukan sama temen gue. Misalnya ada orang datang ke coffee shop, misal ya, dia pakai baju kuning yang wah mentereng banget tuh gitu. Terus gue tuh sama temen gue cuma kayak tatap-tatapan kecil aja kayak udah paham kan. Kayak gitu tuh. Tapi itu sering terjadi sih. Gue juga kayak kadang kayak gitu. Kalau udah di titik terdekat banget tuh kayak gitu. Kadang, malah bisa bergosip dengan tatapan muka. Bener, iya kan? Kayak gitu kan. Iya, bahkan gak harus nunjukin begini. Iya kan? Kayak set kita udah sama-sama tau. Oke. Lucu banget lagi bahkan, kayak gitu. Aduh, dia chattingan di HP itu lagi. Jadi ada satu momen beberapa hari yang lalu, dia cuma ngechat ke gue gini doang, nyet. Gitu doang tuh, nyet. Gue tau gue kirimin stiker apa? Dompet kosong. Terus katanya udah paham. Wah udah itu chemistry-nya dapet banget sih kata gue kak. Udah parah. Sedekat itu gue sama dia tuh. Wow keren. Terus dia kayak dia tuh sempat bilang gini. Pada akhirnya bener yang gue isi di form itu ternyata terbukti. Kata gue, lu ngisi form apa? Ya ntar aja lu baca. Makanya pas tadi lu bacain, kayaknya ini nih yang dia bilang. Ini nih orangnya. Udah sampai sedekat itu chemistry-nya. Wah keren sih. Chemistry-nya parah sih, itu boleh lah. Oke lah. Kita sempat ngecengin ini ntar gue sensor aja lah. Ngecengin. Kan mereka Kenapa? Enggak, markasnya kan di waktu itu kan hal-hal kayak yang ngecengin fans-fansnya segala macam itulah. Terus ada waktu itu orang pakai baju biasa, maksudnya pakai baju biasa, terus kayaknya dia teknisi di mallnya itu deh. Soalnya tulisannya ada belakang kayak gitu kan. Terus kita sama-sama notice orang lagi duduk, kita lagi ngopi gitu, terus depan kita ada bajunya kayak gitu. Gue nggak bilang nyet lu lihat bajunya, enggak, gue cuma lucu banget lagi. itu bisa kayak telepati gitu kalau kata orang. Iya. Karena udah chemistry udah sedapat itu chemistry-nya. Makanya, tapi kalau menurut gue semakin lo deket sama orang dan chemistry lo dapet, itu menurut gue oke banget. Itu udah level pertemanan jilid ke 1000 lah. Another level, ya kan? Iya. Gue sedekat itu sama dia. Aduh, wow, keren banget sih. Fun fact yang sendal kuning tuh kenapa harus dibahas? Ikan hiu kuning. Ya udahlah, sebelum banyak aib yang terbuka nih. Iya, daripada gitu kan. Tapi kalau misalkan lo nih buat pendengar mau misalnya kayak ngasih fun fact gitu kan ke gue atau ke Kazmi, boleh banget. Nanti ada linknya di bawah ya kak. Yes. Itu linknya bisa, itu mengarahkan ke Gform. Nanti bisa lo kasih fun fact tentang gue, tentang Nona, atau mau nanya juga boleh. Mau nanya juga nggak apa-apa. Boleh, nanti dijawab pasti ya. Nanti dijawab dan dibahas juga di sini. Gitu. Yes. Jadi kayaknya kita harus closing up. Closing dulu kalian. Nanti kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Nanti kita jeda pariwara berikut ini. Bye bye. Dah.